Katanya telur cage free itu punya kadar lemak dan kolesterol yang lebih rendah. Kira-kira benar nggak ya klaimnya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Hai Tizen, kalian pernah nggak lihat klaim cage free pada kemasan telur yang ada di pasaran? Kira-kira artinya apa ya? Kalau cage free berarti bebas kandang. Ada nggak sih dampaknya pada nutrisi si telur tersebut? Dan hari ini aku Nala dari Eating akan mencoba menjelaskan mengenai cage free eggs dan manfaat kesehatannya bagi tubuh kita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, yuk sama-sama kita subscribe dulu channelnya dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. So, ini dia ABCD tentang cage free eggs yang rugi banget deh kalau kalian nggak tahu. A. Apa itu cage free eggs? Jadi, cage free eggs ini adalah telur yang dihasilkan dari ayam petelur yang memang dibiarkan bebas kandang. Nggak seperti dikukung pada sistem kandang konvensional seperti biasanya. Alhasil, ayam tersebut punya gerakan yang lebih luas, leluasa, serta punya peluang untuk mendapatkan sumber makanan yang lebih variatif. Alhasil, jika makanannya variatif, nutrisi yang didapatkan oleh ayam tersebut juga semakin baik, dan hal ini akan diturunkan pada telur yang akan diproduksinya nanti. Hal ini sebenarnya selaras sama hasil temuannya Mensch et al. Di tahun 2021 dengan studi yang berjudul Effect of Cage Space on the Behavior and the Well-being of White Leghorn Hen, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa ayam yang memang dibiarkan bebas kandang itu akan cenderung memiliki perilaku yang lebih baik, bahkan kualitas telur yang juga semakin baik. Saat ini cage free eggs ini lagi banyak banget hype pada beberapa negara seperti negara China dan juga beberapa negara di kawasan benua Eropa. Gak heran ya, karena sebenarnya populasi dunia itu semakin aware dengan yang namanya animal welfare atau kesejahteraan hewan dan juga praktik baik serta sustainable dari sistem ternak itu sendiri. Dari segi konsumen juga semakin aware nih sama sistem pemeliharaan hewan yang lebih baik dan juga sensitivitas terhadap isu kepedulian lingkungan bahkan pada berbagai macam sektor. B. Bedanya cage free eggs sama telur biasa apa sih? Oke, kita mulai dulu dari yang paling gampang, dari segi visualnya netizen. Jadi cage free eggs itu paling mudah dibedakan dengan telur biasa karena warna kuning telurnya ini biasanya cenderung lebih merah. Hal ini dikarenakan karena sebenarnya dipengaruhi sama pigmen hasil dari variasi makanan yang cukup tinggi pada ayam yang memang sistem kandangnya bebas. Lalu dari segi cangkang, biasanya cage free eggs ini lebih kokoh karena dilihat dari sumber protein makanan ayamnya itu sendiri yang cukup beragam, dari mulai cacing, lalu ada juga serangga, bahkan beberapa jenis tanaman yang lebih bernutrisi dibandingkan sama pakan hewan yang sistemnya tuh kandang. Biasanya kan homogen ya, hanya bentuknya itu biji-bijian saja. Hal ini juga selaras nih sama hasil temuan dari Johnson et al. Di tahun 2019 pada studinya yang berjudul Comparison of Nutritional Composition and Quality Traits of Eggs from Different Production Systems, yang menyatakan bahwa ayam yang bebas kandang ini punya akses yang lebih tinggi kepada pakan yang lebih variatif karena kebebasannya untuk mencari makan secara mandiri. Dari mulai yang bentuknya cacing, serangga, bahkan tanaman-tanaman yang lebih bernutrisi. Kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, cage free eggs ini juga unggul karena secara kadar lemak dan kolesterol yang banyak ditakut sama orang-orang nih, itu tuh lebih rendah, bahkan setengahnya dari telur biasa. Jadi kalau kita lihat dan kita komparasikan, telur biasa itu punya kadar kolesterol sekitar 430 mg, sedangkan cage free eggs itu hanya sekitar 270 mg. Sebenarnya apa sih alasan kenapa kadar lemak dan kolesterolnya itu lebih rendah? Nah, sebenarnya ini cukup logis nih saat kita melihat perilaku dari ayam yang bebas kandang ini. Mereka kan dilepas dari kandangnya, berarti aktivitas geraknya juga semakin tinggi. Alhasil proses pembakaran lemak pada ayam tersebut juga akan semakin tinggi dan juga sistem metabolismenya itu akan semakin intens. Sehingga kadar lemak yang dikandung oleh si ayam tersebut dan juga kolesterolnya akan semakin rendah. Hal ini akan diturunkan kepada telur yang akan diproduksinya. Lalu cage free eggs ini juga punya keunggulan pada berbagai nutrisi lainnya seperti omega 3, vitamin D, sampai vitamin B12. Dan kandungan-kandungan ini nih yang paling terkenal bagus banget untuk kesehatan jantung dan sistem saraf kita. Ternyata ada alasan menarik loh kenapa kadar nutrisi khususnya vitamin D pada cage free eggs ini lebih tinggi. Hal ini selaras dengan temuannya Rodriguez Ramiro et al. Di tahun 2018 pada studinya yang berjudul Effect of Production System of Nutritional Quality of
of X yang menyebutkan bahwa paparan sinar matahari yang memang lebih besar pada ayam yang bebas kandang itu dapat merangsang produksi vitamin D pada tubuhnya. Sehingga hal ini juga akan diturunkan pada telur yang juga punya kualitas yang serupa. Lalu The European Food Safety Authority juga melakukan survei nih pada 3.000 peternakan lebih bahkan di beberapa kawasan negara Uni Eropa dan menemukan bahwa ternyata peternakan yang menerapkan sistem kandang biasa atau konvensional itu 5 kali lebih rentan terkontaminasi oleh Salmonella enteritidis. Sebenarnya hal ini disebabkan karena ayam yang bebas kandang itu punya peluang untuk mendapatkan banyak sekali nutrisi yang beragam. Alhasil dia juga akan terpapar oleh bakteri baik yang bisa tumbuh secara alami pada tubuhnya dan juga pastinya stress free, nggak terlalu banyak stres. Oleh karena itu, ayam yang sistemnya cage free ini itu akan lebih tahan terhadap berbagai macam serangan penyakit. Jadi sudah kelihatan sekali kan keunggulan nutrisi dari cage free eggs dibandingkan telur biasanya. Tapi kalau dari segi affordability atau harganya ini cukup relatif netizen. Karena kalau cage free eggs itu sekilonya sekitar 40.000 sampai 70.000. Sedangkan untuk telur biasa hanya sekitar 25 sampai 30.000 per kilonya. Jadi worth it atau enggaknya tergantung sama netizen ya. C. Cara mengkonsumsi cage free eggs tuh gimana ya? Jadi sebenarnya cara mengkonsumsi cage free eggs itu sama dengan telur biasanya, di mana anjurannya adalah 2 butir per hari. Tapi ada nih salah satu studi yang memang merekomendasikan cara pengolahan dari cage free eggs ini. Penelitian dari Tan et al. Di tahun 2020 pada studi yang berjudul Nutrient Composition and Psychochemical Properties of Eggs from Different Sources menyatakan bahwa cara lebih baik untuk mengolah si telur cage free ini sebenarnya dengan mematangnya hanya sampai setengah, tidak terlalu matang untuk menjaga nutrisinya agar tidak hilang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, gimana caranya kita bisa menjamin bahwa kontaminasi bakteri pada telur tersebut mati secara seutuhnya? Nah, kembali nih pada penjelasan sebelumnya, bahwa sebenarnya telur yang cage free itu punya peluang keterpaparan bakteri yang lebih rendah ya, dari Salmonella khususnya, karena ayamnya yang stress free dan juga bakteri pada ayamnya itu yang baik. Sehingga nggak masalah kok netizen kalau cage free eggs ini diolah setengah matang. Dan kembali lagi nih pada rekomendasi konsumsinya ya, yaitu 2 butir per hari. Sebenarnya bisa jadi relatif tergantung sama seberapa besar kita sudah memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Jadi bisa saja butuhnya lebih ataupun kurang, tergantung sama kondisi kita masing-masing. D. Dengerin tuh, jadi sekarang udah tertarik untuk nyobain cage free eggs? Nah, sebenarnya kalau netizen punya budget yang berlebih dan sudah decide untuk menjalani hidup yang lebih sehat, bisa banget untuk mulai cobain cage free eggs ini. Tapi kalau budgetnya pas-pasan ataupun ada keterbatasan lainnya, sebenarnya nggak apa-apa kok kalau kita konsumsi telur biasanya, asalkan sesuai dengan rekomendasi yaitu sekitar 2 butir per harinya. Oh iya, kalau kalian punya ide topik yang menarik untuk kita bawakan, khususnya mengenai klaim unik pada makanan yang kalian cukup penasaran nih, apa sih artinya, dan mau dibahas secara lebih mendalam, jangan takut untuk tuliskan di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan share ke seluruh teman kalian, dan pastikan untuk subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan loncengnya. See you on the next video, netizen. Bye-bye.